Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Lanjut dengan NIM 2464138SW 18457. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum Pemrograman Geospasial Mobile Lanjut acara 10 mengenai membuat konten aplikasi perangkat bergerak menggunakan GitHub Page. Untuk acara minggu lalu atau acara 10 ini, agendanya adalah membuat suatu konten dengan GitHub page yang mana konten tersebut yang telah istilahnya berekstensi GitHub page dapat digunakan untuk dipanggil di dalam aplikasi mobile yang kita buat. Nah, untuk yang digunakan alatnya yang pertama ada Git dan ada halaman website GitHub. Nah, untuk langkah yang pertama, kemarin saya menggunakan folder htdocs dari exam untuk menyimpan foldernya ya. Nah, di sini kita membuka pada folder ini kita membuka git bash here untuk membuka konfigurasi dari Git-nya yang berupa list. Di sini ada informasi lengkap mengenai user email, init default-nya yaitu master, dan ada username dari akun GitHub. Oke, selanjutnya dilanjutkan menggunakan Windows PowerShell untuk terminalnya dalam mode administrator. Nah, di sini pada konfigurasi global username adalah ini di Pramita atau username saya. Kemudian user emailnya adalah Pramita sekian. Lalu karena saya ingin mengubah alamat emailnya, saya ganti dengan sintaks seperti ini. Nanti akan otomatis terganti dan di sini nanti akan ada informasi git config listnya yang semula Pramita, emailnya Pramita menjadi di Pramita. Seperti itu. Lalu selanjutnya membuka Visual Studio Code dan pada terminalnya dilakukan pembuatan folder git init seperti ini. Semoga dapat terlihat ya. Di sini juga mengunduh ekstensi git grep untuk melihat apa saja sih perubahan yang kita buat di dalam file yang akan kita kirim ke repositori GitHub. Seperti itu. Nah, untuk kemarin dilakukan pembuatan file HTML seperti itu untuk yang nantinya akan ditambahkan ke dalam repositori GitHub. Jadi kita buat terlebih dahulu, ya. Kemudian, oke, di sini untuk pengecekan statusnya masih on branch master. Nah, di sini saya sempat melakukan commit filenya. Ini ada statusnya master. Ya, seperti itu. Dan di sini nanti akan ada informasi jika setiap kali kita melakukan pengeditan di dalam filenya. Nanti kita bisa klik commit, lalu yes, dan nanti akan otomatis istilahnya perubahan atau pengeditan yang terakhir itu tersimpan. Nah, di dalam git grep ini nanti akan ada informasinya ya, apa saja yang telah kita ubah, tanggalnya, waktunya, siapa yang mau ubah, seperti itu ada informasinya. Ini untuk repositorinya. Cara membuat repositori seperti ini. Untuk repositori name-nya adalah kemarin PGBL acara 10 dengan deskripsinya public. Ini ada readme file-nya juga. Didapatkan satu repositori seperti ini. Nah, untuk mengirim file-file index HTML tadi, kita bisa remote
add origin ke dalam PGBL 10 tadi. Lalu setelahnya kita bisa pull dan bisa kita push juga. Nah, di sini adalah git clone. Oke, ini dilakukan git remote. Ini untuk tampilan dari datanya ya. Ini ketika saya melakukan pengeditan untuk data lain, selanjutnya dilakukan commit dan yes. Ya, di sini lalu push untuk mengirimkan file ke dalam repository. Nanti kurang lebih seperti ini. Selanjutnya membuat GitHub page. Jadi nanti akan didapatkan suatu free hosting seperti itu untuk membuka file pemrogramannya. Ini untuk contohnya peta Jogja, peta Bandung, dan peta Bali. Nah, itu untuk sekilas yang sudah dilakukan. Di sini saya akan mencoba melakukan demonstrasi. Pada dasarnya, pada GitHub ini setelah kita melakukan pengaturan tadi dan kita berhasil melakukan commit dan push filenya ke dalam repository, kita masih bisa melakukan pengeditan. Jadi di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi ini adalah PGBL 10 untuk file index-nya, indeks HTML milik saya. Nah, tampilannya seperti ini. Karena ini masih kurang rapi, di sini kata yang tertampil Yogyakarta ya, karena set view yang saya gunakan koordinatnya adalah koordinat kota Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin mengubah sedikit tampilannya. Oh ya, sebelumnya di sini kemarin untuk hasilnya sendiri seperti ini ya. Bentar. Oke, ini untuk hasil repository milik saya di Pramita PGBL 10. Dan di sini ada file untuk file HTML untuk Bali, Bandung, dan indeks ini adalah Yogyakarta. Nah, di sini ada informasi commit perubahan apa yang terakhir kali dilakukan. Nah, yang terakhir dilakukan ini seminggu yang lalu saya menambahkan file peta, dan untuk beberapa menit yang lalu saya mengedit navigation bar-nya. Nah, di sini karena untuk Bali di sini saya akan coba tampilkan juga. Oke, misalnya Bandungnya. Bandung HTML. Nah, ini untuk peta Bandung, koordinatnya sudah sesuai. Dan satu lagi untuk yang Bali. Nah, ini untuk Denpasar sudah tertampil juga, tapi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih kalau misalnya kita melakukan perubahan di dalam filenya. Nah, ini saya akan mencoba mengedit karena tadi saya melakukan perubahan sedikit di bagian navigation bar, tapi ternyata masih belum rapi. Ini saya akan mencoba mengedit. Ini untuk file index HTML-nya ya. Nah, di sini untuk navigation bar-nya, oke, di sini sudah terganti peta Yogyakarta seperti itu. Nah, di sini kan saya ganti jadi peta Yogyakarta juga. Kemudian karena GitHub ini hanya bisa membaca front-end programming seperti bahasa HTML, lalu CSS seperti itu, maka bahasa pemrograman yang jadi back-end seperti Python atau PHP, GitHub itu tidak bisa membaca. Karena itu bahasa PHP seperti ini akan
saya hapus. Nah, seperti ini dia tidak terbaca. Jadi di sini akan saya hapus untuk skema login-nya yang ada PHP-nya saya hapus terlebih dahulu. Oke. Untuk infonya masih dibiarkan, lalu pada bagian ini skema logoutnya. Oh ya, ini item. Oke. Ini kurang lebih seperti ini untuk yang akan saya edit. Akan saya biarkan untuk infonya. Lalu modal yang lain, ya. Nah, sudah. Itu yang akan saya ubah. Oke. Nah, setelah saya lakukan perubahan, di sini kita bisa arahkan ke Windows atau jendela Short Control. Nah, di sini nanti ada button untuk melakukan commit atau istilahnya menyimpan file yang benar-benar ingin disimpan. Jadi, jika sekiranya kita masih ingin melakukan perubahan lagi, sebaiknya jangan lakukan commit terlebih dahulu. Tapi, jika memang sudah benar-benar fix, maka bisa kita commit dan kita lakukan push ke dalam repository. Nah, di sini message-nya harus kita isikan ya. Jadi, saya akan menambahkan message commit-nya di sini. Edit navigation bar dan navigation bar ya, data itu saja. Lalu saya klik commit. Nah, nanti di sini akan ada muncul jendela. Would you like to stage all your changes and commit? Yes. Nah, ini otomatis sudah tercommit. Nanti di sini akan ada informasinya, commit edit message. Mengedit navigation bar peta sesuai dengan message yang terakhir kali kita tambahkan. Nah, di sini kita juga bisa buka Git grep-nya. Oke. Nah, ini untuk yang seminggu yang lalu ya, saya menambahkan file peta Jogja, Bandung, Bali. Kemudian tadi saya mengedit navigation bar untuk yang pertama kalinya, tapi ternyata masih salah. Lalu saya mengedit navigation bar lagi yang kedua. Ini yang baru saja saya lakukan. Nah, jika dirasa sudah, di sini saya akan mencoba melakukan push menggunakan sintaknya git push origin main kalau saya tidak salah ingat. Benar. Ini git push origin main. Nah, sebelumnya kita harus arahkan dulu ke directory di mana file foldernya tersimpan ya. Di pbl ada 10 folder repositorinya. Kemudian saya klik enter. Untuk menunggu beberapa saat. Nah, oke, jadi proses
pushnya telah berhasil. Di sini ada informasi down seperti ini, sudah selesai. Lalu kita bisa buka GitHub-nya. Di sini pasti sudah ada informasi bahwa baru saja diubah. Ini bisa saya refresh dulu. Nah, di sini sudah ada informasi yang terakhir, mengedit navigation berpeta 2 menit yang lalu. Untuk indeksnya di sini bisa kita cek juga di repository. Nah, tadi saya menghapus sintak PHP. Di sini sudah tidak ada ya PHP seperti itu. Lalu kata Yogyakartanya tadi juga saya ubah title di navbarnya. Nah, ini sudah berubah juga. Di sini saya akan coba tampilkan ya kurang lebih. Semoga berhasil. Nah, seperti ini berhasil. Jadi tinggal peta Jogja dan infonya. Seperti ini infonya. Ya, berhasil muncul karena dia menggunakan HTML, tidak memakai PHP. Jadi function modal infonya ini masih bisa dibuka seperti itu. Jadi ya, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara 10 mengenai membuat konten aplikasi perangkat bergerak dengan GitHub page. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum atas ilmunya, semoga berkah selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.